Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang saya hormati Dewan Juri, seluruh peserta dan juga pembimbing. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Saya Raisa Salsabilan Gifari dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang berjudul Love Alarm, Inovasi Berbasis Layanan bagi Perempuan untuk Indonesia Emas. Next. Esai ini dilatar belakangi oleh tantangan kemajuan di Indonesia, meliputi masalah ekonomi, pendidikan, politik, sosial, serta tindak kriminal yang terus menjadi masalah. Kali ini, di mana Indonesia itu seharusnya memiliki banyak kekayaan sumber daya alam serta manusia yang unggul. Namun, ini terus terkikis oleh penyimpangan yang ada. Sebagaimana ditemukan bahwa dalam jangka waktu 2024 terdapat setidaknya 20.254 kasus tindakan kriminal dengan 17.546 korban yang berjenis kelamin perempuan. Sehingga dengan ini, keselamatan dan kesejahteraan perempuan perlu dipertanyakan. Next. Nah, dapat ditemukan sebagai contoh adalah pembunuhan dan pemerkosaan perempuan penjual gorengan di Sumatera Barat bulan September silam yang diliput oleh BBC News Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan data dari Simfoni PPA, yaitu korban tindak kriminal menurut jenis kelamin, di mana perempuan memiliki skala 80% menjadi korban. Sehingga dari data dapat dilihat bahwa posisi perempuan jauh dari kata aman dan juga sejahtera. Padahal perempuan seharusnya sebagai pencetak dan juga pendidik generasi selanjutnya harus diberi kesejahteraan. Maka apabila saya menjadi presiden, saya akan membawa perubahan, yaitu dengan menyetarakan kedudukan perempuan serta menyejahterakan perempuan. Next. Maka dari latar belakang yang ada dapat dirumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana Love Alarm sebagai inovasi berbasis layanan bagi perempuan menuju Indonesia Emas. Next. Berikut adalah isi dari layanan Love Alarm, dimulai dari halaman pendaftaran dan juga masuk. Halaman masuk yaitu halaman pendaftaran digunakan untuk pengguna yang belum memiliki akun. Kemudian untuk halaman masuk untuk pengguna yang sudah memiliki akun untuk mengakses layanan dari Love Alarm. Next. Berikutnya adalah fitur-fitur dalam Love Alarm. Dimulai dari yang pertama yaitu pantau lokasi, sebuah layanan untuk melacak dan mendeteksi lokasi pengguna melalui akses ponsel dengan GPS yang diterapkan melalui aplikasi Google Maps yang terhubung dengan unit kepolisian setempat. Maka dengan fitur ini diharapkan mampu menipiskan tingkat tindakan kriminal kepada perempuan. Nah, misalnya jika seorang pengguna pulang larut malam dari bekerja dan merasa curiga terhadap pengendara lainnya, maka pengguna dapat mengakses layanan tersebut sehingga pihak kepolisian terdekat dapat memantau di mana pengguna merasa dalam bahaya. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu seminar dan pelatihan, berupa penyediaan akses seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, sehingga pengguna dapat menciptakan produknya sebagai peluang usaha. Maaf belum. Baik, jadi dalam seminar ini para pengguna dapat melakukan registrasi sehingga dapat melakukan seminar dan pelatihan yang sudah terjadwal dengan pemateri yang merupakan ahli. Nah, dari seminar ini sendiri dan pelatihan juga itu meliputi pelatihan seputar memasak, membuat kreasi atau menjahit dan merajut, serta meliputi pendidikan tentang parenting atau mengasuh anak. Nah, jadi dengan fitur ini para pengguna bisa membuat produknya sehingga menjadi peluang usaha. Next. Kemudian fitur yang ketiga yaitu Tokoku. Hal ini sebagai jembatan antara output fitur seminar dan pelatihan dengan media jual beli daring sebagai salah satu jalur pemasukan pengguna. Nah, jadi ini adalah tempat untuk hasil-hasil dari yang sudah dibuat dari fitur seminar dan pelatihan untuk dijual atau distribusikan. Nah, banyak juga yang kita lihat bahwa ada kasus-kasus rumah tangga yang disebabkan karena ketidakstabilan ekonomi. Nah, dengan adanya fitur Tokoku, para pengguna bisa mendapatkan pemasukan tambahan sehingga bisa kabur dari masalah ekonomi seperti itu. Kemudian untuk
fitur yang keempat yaitu Forum Perempuan Indonesia atau FPI. Nah, ini adalah sebuah forum terbuka untuk mendekatkan pengguna dengan pengguna lainnya yang disatukan dalam sebuah grup WhatsApp berskala nasional. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam FPI ini kita akan dihadapkan dengan grup WhatsApp yang berisikan anggota perempuan yang menggunakan home alarm seluruh Indonesia. Jadi pengguna bisa mendapatkan rasa aman dan juga dukungan serta relasi yang lebih bermanfaat dari pihak lain. Dan juga apalagi di era digital saat ini ya, orang lain itu juga lebih sering menggunakan ponsel. Jadi interaksi secara langsung memang lebih sedikit. Sehingga dengan adanya interaksi dalam FPI ini, perempuan Indonesia bisa kembali mendapatkan rasa aman serta dukungan dari para pihak lain. Oke, next. Dan yang terakhir adalah fitur call center, sebuah layanan arah hubung love alarm sebagai pusat bantu dan kontrol bagi pengguna yang memiliki masalah dalam layanan love alarm. Jadi call center berfungsi secara umum yaitu untuk mengatasi segala keluhan yang dimiliki pengguna yang dihubungkan langsung dengan pihak pengembang love alarm. Oke, next. Baik, yang terakhir bagiannya adalah kesimpulan. Yang pertama, tindak kriminalitas di Indonesia sangat tinggi, terutama terhadap perempuan, sehingga mengancam keselamatan dan kesejahteraan kaum perempuan. Kedua, belum adanya hak yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam membangun bangsa serta beraktivitas, sehingga kesejahteraan perempuan perlu diperjuangkan. Kemudian yang ketiga, love alarm sebagai layanan yang mampu memberikan terobosan baru bagi keselamatan dan kesejahteraan perempuan Indonesia menuju Indonesia emas suatu hari nanti. Kemudian yang terakhir, love alarm dilengkapi dengan berbagai fitur, yaitu pantau lokasi, seminar dan pelatihan, tokoku, FPI, dan call center. Next. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih presentasinya Mbak Raisa Salsabil Al-Ghifari ya, dari Mansatu Pati terkait dengan love alarm. Tadi gambaran saya love alarm itu kayak alarm gitu ya. Dan ini hanya semacam ini atau nama saja ya. Terus kira-kira yang pertama efektivitas ya. Ini sudah dimasukkan ke layanan misalnya Google Play Store. Baik, mohon izin menjawab. Jadi untuk saat ini memang belum direalisasikan karena masih berupa gagasan atau ide yang saya kembangkan. Terus tadi yang menarik adalah adanya FPI gitu ya. Tidak pembela Islam tapi forum perempuan di Indonesia. Forum Perempuan Itu Indonesia. dimasukkan ke dalam grup WhatsApp itu ya. Benar, Bapak. Terus kira-kira efektif nggak itu masuk ke dalam terus diskusi apa gitu di situ kira-kira? Kan selama ini kan juga banyak sebenarnya grup-grup WA gitu. Yang intinya juga terkait dengan ada yang hanya sifatnya mungkin guyon, tandaan atau edukasi juga ada, promosi, marketing juga banyak. Kira-kira efektivitasnya apa ketika ini dibentuk? Baik, dari perkiraan kami dengan adanya forum perempuan Indonesia ini, para pengguna bisa saling bertukar cerita. Kan memang di saat ini kalau dengan teman-teman pun masih kurang terbuka atau mungkin kita terlalu terbuka sampai memen yang tidak seharusnya. Jadi dalam forum ini kan kita bertemu dengan orang asing, tetapi kami punya kepercayaan satu sama lain bahwa kami dalam kondisi sama yang membutuhkan dukungan serta afeksi dari pihak-pihak yang sama. Jadi untuk efektivitasnya saya merancangkan bahwa baik setidaknya hanya seperti itu. Jadi karena grup WA itu sendiri anggotanya banyak, itu kan jarang ada komentar katanya. Tapi justru efektif itu ada person to person ya. Misalnya curhat pun nggak mungkin ya di dalam grup WhatsApp gitu ya. Walaupun ada juga yang terkait dengan kondisi biasanya ya sifatnya umum general ya, terkait dengan ada permasalahan pribadi terkait pengembangan usaha, terkait dengan misalnya sisi apa namanya ya, kompetensi dari perempuan dan sebagainya, kita jarang termasuk di dalam grup WA itu. Ya, gitu. Terus kita nanti jadi ini perlu dikembangkan lebih lanjut ya. Terus terkait dengan ketika love alarm ini
apa namanya di launch gitu atau di apa namanya diaplikasikan atau dipublikasikan, kira-kira kendalanya apa nanti di lapangan? Untuk kendala mungkin belum terlihat secara jelas, tapi jika melihat dari bentuk aplikasi mungkin akan sulit di bagian menata tentang dari API itu sendiri dan juga tentang promosinya. Mungkin kita bisa berkontribusi dengan sekolah atau mungkin dengan lembaga-lembaga lainnya yang merangkul kesejahteraan perempuan. Ya, karena tadi kebanyakan dilihat dari sisi positifnya, tetapi dari sisi kira-kira kendala, hambatan namanya belum ada gitu ya. Terus selanjutnya ini kan Wolf Alarm ada nggak semacam fitur sejenis yang memang kira-kira ini hampir serupa dengan ini yang sudah kamu ketahui, ada nggak? Untuk saat ini belum ada, jadi memang masih berupa ide dari kami. Jadi tinggal nanti ini bisa digagas, ini bisa dibumikan itu ya, diimplementasikan, direalisasikan sehingga nanti bisa memajukan peran perempuan di Indonesia. Saya kira itu ada tambahan nggak? Cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.